Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya syabab? Ya, alhamdulillah. Wa kaifa haluka Ustaz? Assalamualaikum. Bi khairin alhamdulillah. Ya Fargas, kaifa haluk? Kami kita sunti saud wadih. Jelas suara set ya? Jelas. Nah, kapan dulu taftahuna kitabakumul muqarrar, kitab al-hadis, wa tu'idduna jami'a ma tahtajuna ilaih ya minal aqlam wat tafatir. Nah, disiapkan semua kebutuhan belajarnya, baik dia buku tulis atau pena ataupun yang lainnya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Kaifa haluk ya Rizki? Ana bil khair alhamdulillah Ustaz. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Amana bi khair kadzalik. Nah, al-yawm sanuwasil wa nastamir darsana fi mahdal hadis. Indana al-an hadis raqam Halaman berapa? halaman 470 ya, halaman 470 hadis paling bawah ya. Hadis paling bawah 471. 1299 nomor hadis 1299. Ya, sudah kelihatan bukunya? Udah Tat. Sudah. Ya, di layar sudah muncul ya, di layar muncul tampilan slide hadis yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi ini. Nah, sebelum kita mulai, kita ingin murojaah dulu sedikit beberapa hadis yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah kita jelaskan keutamaan orang yang mampu menahan amarahnya, ya. Ya kan? Kita sebutkan kemarin ya, sesuai dengan penjelasan hadis bahwa orang yang mampu menahan amarahnya, maka alasan yang Allah berikan kepadanya adalah tertahannya azab. Allah akan menahan azab dari orang tersebut. Nah, kemudian hadis berikutnya sudah kita jelaskan juga bahwa orang yang suka menipu, orang yang bakhil, orang yang suka berbuat semena-mena kepada bawahannya, la yadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, persis di pertemuan sebelum ini kemarin kita menjelaskan tentang bahaya atau ancaman kepada orang yang suka nguping, ya. Yang bahaya atau ancaman yang begitu luar biasa yang kelak akan dirasakan oleh orang-orang yang suka mencari-cari atau mencuri-curi
pembicaraan orang, nguping maksudnya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan hadis nomor 1299. Kita coba kondisikan dulu tempat masing-masing ya. Coba cari tempat yang nyaman, kondusif, jauh dari kebisingan agar kita lebih fokus dan tidak terganggu dengan suara-suara yang ribut. Atau kalau misalnya tidak bisa, silakan dimatikan suaranya ya. Bahkan kameranya saja dihidupkan, bisa diatur dari HP masing-masing. Bisa ya, Fargas? Bisa, Tat. Iya. Oke, kita mulai ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau menuturkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri sehingga ia tidak memperhatikan aib orang lain. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga dengan kesibukan dia terhadap aibnya sendiri, dia tidak sempat untuk mencari-cari aib orang lain. Akhrajahul Bazzar bi isnadin hasanin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang baik. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan ya, orang yang sibuk dengan aibnya sendiri. Dia hanya sibuk mencari kekurangannya, kelemahannya. Dia sadar ya, kalau dia punya banyak kelemahan, punya banyak aib, punya banyak kekurangan. Yang mana kesadaran tersebut ya mendorong dia untuk tidak sibuk mencari aib orang lain. Ya, dia tidak sibuk memperhatikan kekurangan, kesalahan orang lain. Disebutkan di sini bahwa akan berbahagia, akan mendapatkan ketenangan ya, ketenangan hidup orang yang tidak sibuk mencari kesalahan, aib dan kekurangan orang lain. Jadi kalau kita ingin tahu apa rahasia atau apa tips untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ya, jangan sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Itu aja ya. Jangan sibuk untuk mencari-cari kekurangan, kesalahan teman sendiri, ya. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, untuk terjemahan atau arti hadis ini, ya Ustadz kasih waktu 2 menit ya untuk dicatat. Tapi kalau misalnya bisa ditangkap layar, di screenshot, maka silahkan. Itu lebih efektif, lebih cepat, lebih menyingkat waktu. Ya, Ustadz kasih waktu 2 menit. Ya, silahkan. 3, 2, 1. Screenshot bisa boleh. Iya, bisa. Jadi tidak mesti ditulis. Kalau misalnya ada alternatif lain, bisa ditangkap layar atau screenshot, maka silahkan.
Ayo Dede. Dede. Ya, pintar ayo. Ini.
Nah, Masil ya, Masil. Jelas kan? Udah Tat, langsung lanjut Tat. Oke, kita lanjut. Ya, wa fil hadis dalilun ala fadli man ishtaghala bi wujubi nafsihi fa azalaha au arafaha wa taraka uyuba ghairihi fa inna man dzakara aiba ghairihi nasiya aiba nafsi. Jadi di dalam hadis tadi ya disebutkan keutamaan orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya, kemudian dia berusaha untuk mengetahuinya atau mengetahui bagaimana cara menghilangkan aib tersebut. Dan keutamaan orang yang meninggalkan aib orang lain, maksudnya tidak mencari Mana itu kalian masih banyak yang belum tahu nih tahun ini seperti sangat presidenan. Makanya kita mau bahas ya, suaranya dikondisikan dulu. Kemudian bangunan ini selesai pada tahun 1979 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Zaki Radin. Ya, fa inna man dzakara aiba ghairihi nasiya aiba. Jaki matiin. Jaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aib dirinya sendiri, maka akan membuat dia lupa aib orang lain. Jadi caranya ya, agar kita tidak terlalu sibuk dengan aib teman kita, kekurangan teman kita, kesalahan teman kita, maka ingat kesalahan diri sendiri, kekurangan dan aib diri sendiri. Yaitu caranya. Nah, kila ada yang menyatakan min sa'adatil mar'i an yashtagila bi uyubi nafsi an uyubi ghairihi. Termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah ketika dia hanya sibuk dengan aib dirinya sendiri, ya, kemudian dia meninggalkan aib orang lain, tidak ikut campur dengan aib temannya, kekurangan ataupun kesalahan temannya. Jadi kalau ingin bahagia, kalau ingin hidup tenang, maka jangan ikut campur dengan aib orang lain, aib teman kita, ya. Sibuklah dengan aib sendiri. Nah, di sini ada ungkapan yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ibnu Hibban, yang mana beliau mengatakan al-wajibu 'alal akil luzumu as-salamah bitarkit tajassus an uyubin nas. Jadi suatu hal yang menjadi kemestian atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang yang cerdas adalah menjaga diri dari tajassus, mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan teman sendiri. Jadi ciri orang yang cerdas adalah tidak mau disibukkan dengan kekurangan temannya, kesalahan temannya, aib temannya. Maka apa yang dia lakukan? Al-ishtighal bi islahi uyubi nafsi. Ya, dia akan terus menyibukkan diri untuk memperbaiki aib dirinya sendiri. Karena dia sadar dia pun punya kekurangan, punya kesalahan, punya aib yang banyak. Jadi berangkat dari kesadaran tersebut, dia tidak ingin menyibukkan dirinya dengan aib kekurangan orang lain.
Fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi araha badanahu wa lam yutib qalbahu. Ya, perhatikan apa katanya? Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, ya, tanpa memperhatikan aib orang lain, tanpa sibuk dengan aib orang lain, maka sesungguhnya dia telah berusaha untuk menenangkan dirinya, untuk membuat dirinya bahagia, lebih rileks. Walam yutib qalbahu, dan dia tidak mau membuat hatinya capek, membuat hatinya lelah, sibuk dengan hal yang sia-sia. Nah, ini ucapan yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim, dan sebenarnya masih panjang nih ya ucapannya. Di akhir dia sebutkan bahwa orang yang paling lemah atau orang yang sangat-sangat lemah adalah orang yang sibuk dengan aib orang lain, sibuk mencaci, mencela ya kekurangan orang lain, padahal ya celaan tersebut atau aib tersebut ada juga di dalam dirinya. Jadi ada orang yang memang tipenya seperti itu. Dan itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang lemah. Ya. Berarti tidak bisa mengendalikan hatinya. Ya. Berarti dia adalah bukan orang yang cerdas. Ya. Seperti yang disebutkan di atas tadi. Karena ciri orang yang cerdas adalah tidak mau sibuk dengan kekurangan dan aib orang lain. Ya. Sementara dia sendiri memiliki aib dan kekurangan dan kesalahan yang banyak. Oke, kita lanjut satu hadis lagi. Jadi hadis yang tadi ya sudah kita jelaskan bahwa jangan terlalu sibuk ya dengan urusan orang lain. Sibuklah dengan urusan diri sendiri, dengan memperbaiki kekurangan kesalahan diri sendiri. Karena setiap kita kan memiliki aib, memiliki kekurangan kesalahan. Ya udah sibukkan saja diri kita dengan kekurangan tersebut, dan itu akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidup kepada masing-masing kita. Nah, kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu halaman 471 ya, hadis yang paling di atas. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'aduma fi nafsihi wahtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, akhrajahu al-Hakim wa rijaluhu thiqatun. Man ta'aduma fi nafsihi, barang siapa yang menyombongkan diri, atau siapa saja yang menyombongkan diri, wahtala fi mishyatihi, angkuh dalam berjalan, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah murka terhadapnya. Hadis riwayat Al-Hakim, dan perawinya sikoh ya. Perawinya sikoh. Jadi seluruh perawi hadis ini sikoh. Iya, Ustaz ulangi ya. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azama fi nafsihi, siapa saja yang menyombongkan diri, atau barang siapa yang sombong
Wakhtala fi misyatih, angkuh dalam berjalan. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka terhadapnya. Akhrajahul Hakim wa rijaluhu thiqatun. Dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, wa rijaluhu thiqatun, dan para rawinya thiqah. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami ya bahwa orang yang sombong. Apa itu sombong? Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain ya. Ada yang masih ingat? Ada di akhir hadis tersebut disebutkan wa ghamtun nas. Ada ingat ya? Aku. Jadi sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas ya. Batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap manusia remeh atau merendahkan orang lain. Jadi ketika ada kebenaran kemudian dia tolak dan orang tersebut menganggap remeh ya orang lain, menganggap rendah, maka itulah orang yang sombong. Ya. Kalau bahasa Arabnya sombong ini kibir ya, al-kibir. Man ta'aduma fi nafsih, siapa yang sombong, wakhtala fi misyatih, angkuh dalam berjalan. Jadi ada memang orang yang ketika berjalan itu nampak angkuh, nampak sombong, sok gitu ya. Merasa dia yang paling segalanya ya, yang paling kaya ya, yang paling pintar, dia yang paling sukses dan seterusnya. Maka orang yang sombong ya, baik sombongnya itu nampak dari zohirnya saja ataupun memang di hatinya sombong ya, maka kelak orang tersebut ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka terhadapnya. Allah benci kepadanya. Maksudnya Allah kalau murka berarti tidak akan diajak berbicara kelak di akhirat. Allah tidak akan peduli, tidak akan melihat orang tersebut. La yanzurullahu ilaih wa la yukallimuhu. Allah tidak akan mau melihat orang tersebut, tidak akan mengajak orang tersebut untuk berbicara. Itu ancaman ya, bagi orang yang sombong. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih 2 menit ya. Bisa berharap ya untuk menulis atau mencatat arti hadis ini. Ya, dicatat mulai dari sekarang secepat mungkin. Mantap. Sebelum waktunya habis. Dah, Ya, yang bisa langsung nangkap layar silakan. Screenshot silakan. Yang mau nyatet pakai pena silakan, pensil silakan. Jadi jelas ya sejarahnya kenapa mereka menyembah Nabi Isa. Yang pertama kali yang berubah adalah Paulus. Paulus itu di mana punyanya? Di Roma. Itu pertama kali merubah ajaran Nabi Isa. Awalnya adalah agama yang benar ya.
Hanifiyah dan agama yang lurus, kemudian mereka berubah oleh fokus sehingga kemudian mereka menyembah Tuhan Nabi yang Isa. Baik, ini untuk pelajaran ini ya. Baik, untuk PTS nanti, insya Allah memberikan sisi-sisinya. Karena ini sedikit ya, pelajaran nanti ini sedikit. Tentunya yang akan diujiankan dari kaidah itu yang pertama sampai kaidah pertama sampai kaidah yang ketiga ya. Terus ada 2 dalil lagi kita jelaskan. Tapi intinya insya Allah untuk PTS-nya itu sampai di kaidah yang ketiga. Di kaidah yang ketiga. Nah, yang kalian pelajari adalah pertama adalah kalimat al-jaliyah untuk memahami matanya. Ada dari pustakanya dihafalkan yang pernah sebelumnya di kelas kemarin. Jadi ketika online ya, kalian tulis ya kosakata yang belum dipahami, kemudian yang belum paham kemarin nanti ditanyakan dosa. Tanyakan dosa tentang ayatnya. Kajian tadi adalah ayat yang kita bahas, ayat surah Al-Maidah ayat yang 116. Saya tulis surah Al-Maidah ayat yang 116. Al-Maidah 116. Nanti tanyakan yang belum dipahami tentang ma'ani kalimat, arti dari kata yang kalian sudah pelajari di video ini. Baik, kita 116. Ini saya belum masuk ini. 3 orang lagi belum masuk ini. 2 orang. Boleh masuk. Arifah gak ada. Ini apa nih? Ini siapa namanya? Cumannya itu si apa namanya? Dulu namanya asli yang absen juga namun jadi dari absen namanya. Baik, insyaallah akan kembali di akhir di Madah Tafsir insyaallah. Semoga untuk hadir ya, kata yang hadir ini untuk hadir Arifah dia apa lagi? Ibrahim ada. Baik, silakan istirahat ya. Baik, jazakumullah nanti bersama di doa Lianna waqtana qad intaha, karena waktu kita sudah habis. Naktafi bihadza al-qadar wa nakhtatim liqa'ana hadza bi du'ai tifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat dulu di Akhri Ar-Rohah. Tat, hari ini ada setoran hadis gak, Tat? Untuk setoran hadis silahkan masing-masing store buat waktu bebas ya, dan jumlah hadisnya bebas. Mau buat berapa dalam satu video, satu atau 2. Kemudian waktunya juga bebas, enggak mesti di jam mapel hadis baru setoran hadis ya. Oke, bisa dipahami ya. Barakallahu fiikum jami'an. Iya, Tat.